Sekali lagi saya ingin sampaikan ya, dalam beragama ini kan kita harus memastikan Pak, bahwa cara kita beragama itu harus sesuai dengan Rasulullah SAW, betul ya? Ya, dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam hal sholat. Memang baginda Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, tetapi dalam hal yang lebih luas lagi Allah katakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasulullah ambillah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah ya terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang beliau larang tinggalkanlah. Ya. Jadi dalam seluruh persoalan kita ini seharusnya ngikut Rasulullah, Pak. Ya, kalau cara beragama yang benar bukan hanya dalam persoalan ibadah. Ya, bukannya dalam persoalan salat, dalam persoalan haji, dalam persoalan puasa, persoalan zakat, persoalan dagang, ya, persoalan hukum, persoalan pergaulan, ya, termasuk persoalan dalam bernegara, karena Rasulullah juga kepala negara. Ya, ini idealnya itu seperti itu. Ya, nah, tapi kan kita tidak mampu melakukan semuanya, maka yang kita mampu laksanakan kita laksanakan. Ya, misalnya dalam hal salat. Kita ngikut, pengen sekali sholat kita itu seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, betul ya? Kan pengen sekali kita, ya, sholat kita itu ngikut sholatnya Rasulullah. Bagaimana sih sholatnya Rasulullah SAW? Sayangnya Rasulullah tidak meninggalkan dokumentasi apapun. Rasulullah tidak meninggalkan rekaman video, ya. Rasulullah tidak meninggalkan kitab, apalagi, ya. Maka jalan keluarnya adalah kita mengikuti generasi berikutnya, yaitu generasi yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Generasi siapa, Pak? Sahabat. Ya, para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka lah yang melihat langsung bagaimana Rasulullah beragama, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah menjadi kepala negara, bagaimana Rasulullah melakukan aktivitas ekonomi, hukum, dan seterusnya. Ya, sayangnya para sahabat juga nggak ada yang nulis kitab. Karena apa? Pertama, Rasulullah SAW melarang para sahabat menulis hadis selama beliau masih ada, selama Rasulullah masih hidup, selama Rasulullah ada dalam masa-masa kenabian beliau melarang para sahabat untuk menulis hadis. Supaya apa? Supaya tidak tercampur antara Al-Quran, ya, antara ayat-ayat Quran dengan hadis. Ya, sehingga ketika Rasulullah wafat, ya, tidak ada dokumentasi apapun yang terkait dengan hadis. Ya, yang ada adalah peninggalan beliau yang berupa ayat-ayat Al-Quran yang ada di pelepah kurma, ada di batu-batuan, ada di papan, dan yang terbanyak adalah di hafalan para sahabat. Ya, nah sayangnya dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ada yang disebut dengan perang Yamamah yang pada saat itu membuat ada 70 sahabat yang gugur, di mana 70 sahabat ini adalah para penghafal Quran. Ya, sehingga Umar bin Khattab kemudian menyarankan kepada Abu Bakar yang pada saat itu sebagai seorang khalifah untuk membukukan Al-Quran. Ya, ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Ya, pada masa itu Abu Bakar menolak, ya, karena beliau tidak berani, beliau takut untuk melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian Umar memaksa, karena kalau tidak dibukukan bagaimana dengan generasi selanjutnya, hilang Al-Quran ini. Punah Al-Quran, hilang agama ini. Ya, sampai kemudian Abu Bakar menuruti apa yang menjadi usul atau nasihat dari Umar bin Khattab ini, lalu kemudian beliau menunjuk seorang sahabat yang sangat cerdas, yang masih muda, yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit inilah yang kemudian menjadi pimpinan proyek pembukuan Al-Quran. Nah, sehingga apa? Membukukan Al-Quran itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, kalau sekarang Bapak bisa nyari di Google, Bapak bisa nyari di AI, ya, di ChatGPT, di banyak sekali sekarang media-media yang bisa menjadi sarana untuk mesin-mesin pencarian. Ya, tapi pada masa itu kan tidak ada. Ya, sehingga apa? Zaid bin Sabit ini mengemban tugas berat yang awalnya beliau juga menolak. Takut dosa, Pak, karena membukukan Al-Quran itu bukan sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu kemudian akhirnya beliau menerima, ya, permintaan ini,
yaitu membukukan Al-Quran, dan beliau sebagai pimpinan proyeknya, dan ini membutuhkan waktu 3 masa kekhilafahan. Ya, masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab, masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya, maka kitab atau Al-Quran yang kita gunakan ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Ya, jadi ini baru selesai pada masa-masa kekhilafahan Utsmani, dan itu pun selesainya juga belum seperti yang kita dapatkan sekarang. Ya, saya pernah mengatakan, ya, Quran yang ada pada masa selesainya proyek itu tidak ada titik-titiknya, Pak. Dari huruf ba, ta, sa, nun itu sama, karena nggak ada titiknya. Itu satu. Ya, apalagi harokat, nggak ada fathah, kasroh, doma, nggak ada sukun, nggak ada. Ya, karena mereka memahami bahasa Arab, ya, sehingga bagi mereka tidak ada kesulitan, ya, untuk membaca ayat-ayat Quran yang sudah dibukukan pada masa kekhilafan Utsmani. Nah, kemudian Al-Quran ini mengalami penyempurnaan, ya, dalam penulisannya tadi selama kurang lebih hampir 2 abad, Pak. Ya, pada abad kedua Hijriah barulah Mushaf Utsmani itu seperti apa yang kita dapat sekarang. Ya, jadi apa kesimpulannya? Pada masa sahabat ini mereka disibukkan dengan membukukan Al-Quran, sehingga mereka tidak sempat menulis kitab-kitab yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW beribadah misalnya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW berhukum, berekonomi, bagaimana beliau melakukan aktivitas politik, pemerintahan, dan seterusnya. Para sahabat tidak ada. Lalu kemudian muncullah generasi berikutnya yang peduli dengan masa depan umat Islam, ya, yang sangat berjasa bagi kita, yaitu para imam mazhab ini. Ya, masa pertama yang katakanlah mazhab yang paling tua, ya, itu Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Jadi beliau termasuk angkatan tabi'in, ya, generasi tabi'in. Ya, jadi beliaulah orang pertama yang menuliskan bagaimana cara Rasulullah beribadah. Dari mana sumbernya? Nah, beliau kan berguru kepada para sahabat. Ya, guru-guru beliau itu banyak dari kalangan para sahabat. Jadi dokumentasi bagaimana Rasulullah beribadah dan bermuamalah, melakukan berbagai aktivitas kehidupan, ya, itu digali. Jadi di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Hanafi, yaitu Fiqhul Akbar, itu juga banyak hadis. Kemudian Imam Malik yang menulis kitab Al-Muwatta itu juga banyak hadis. Ya, kemudian Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab usul fikih, kitab yang mengajarkan bagaimana kita meramu dalil-dalil untuk kemudian mengambil keputusan hukum. Itu namanya ilmu usul fikih, Pak. Ya, lalu kitab fikih beliau berjudul Al-Um. Ya, kemudian Imam Ahmad Hambali atau Ahmad bin Hambal, ya, ini juga menulis kitab hadis yang disebut dengan Musnad Ahmad, yang merupakan kumpulan, ya, 40.000 hadis yang sudah beliau seleksi dari 1 juta hadis yang beliau hafal. Dari kitab-kitab mereka inilah kita mempelajari bagaimana Rasulullah beribadah. Ya, jadi tujuan kita bermazhab itu adalah satu, untuk memastikan bahwa cara kita beragama itu adalah sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, dan kita, masalahnya kita tidak bisa, ya, melihat bagaimana Rasulullah beribadah, gitu kan? Rasulullah sudah wafat sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, jadi tujuan pertama kita bermazhab itu adalah untuk memastikan bahwa cara kita beragama adalah sesuai dengan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah agar kita ini memiliki rujukan yang kuat, Pak. Ya, rujukan yang tepat, atau dalam bahasa hadisnya itu rojih, ya, rojih dalam bagaimana kita memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis. Karena kita tidak mampu untuk itu, kita tidak punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis, ya, sebagaimana mereka, sebagaimana ulama-ulama mazhab tadi. Kita ini bahasa Arab nggak bisa, ya, bahasa Arab kelepotan, ya, ilmu usul fikih nggak pernah belajar, gitu kan, ilmu tafsir nggak pernah belajar, ya, lalu kemudian ilmu hadis, mustalah hadis itu juga mungkin kita hanya hafal hadis-hadisnya, tapi tidak pernah mempelajari pembagian hadis dan seterusnya.
Ya, ada hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ada hadis maudhu, ya, atau hadis marfu. Ini ilmu hadis yang namanya mustalah hadis. Ya. Nah, seorang mujtahid, seorang yang memiliki kemampuan untuk menetapkan hukum atas suatu perbuatan, untuk mengambil kesimpulan hukum atas hal-hal yang sifatnya furu, sifatnya cabang, ya, atau disebut dengan sifatnya ijtihadiyah. Ya para ulama mazhab ya. Jadi kita bukan orang yang berilmu untuk langsung bisa mengambil keputusan ya hukum ya atas suatu hal-hal yang kita tidak paham. Ya, jadi itu tujuan kita bermazhab ya. Lalu yang keempat adalah menghindari penafsiran bebas terhadap hal-hal yang kita tidak paham ya, terhadap satu ayat atau terhadap hadis, atau terhadap ayat yang sifatnya mutasyabihat, atau terhadap hadis yang sifatnya belum mempunyai satu ketegasan dalam makna. Artinya ayat atau hadis-hadis yang memiliki lebih dari satu makna, karena banyak ya ayat ataupun hadis yang maknanya itu ganda, itu banyak, lebih dari satu, bahkan lebih dari dua misalnya. Ya, bahkan saya pernah mengatakan bahwa ulama mazhab itu sebenarnya ada sekitar 13. Tapi yang paling masyhur, yang paling banyak diikuti ya itu adalah 4 imam mazhab ya, Imam Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini saya sebutkan sesuai dengan urutan generasinya. Ya. Jadi untuk menghindari penafsiran yang bebas. Jadi sebenarnya kita nggak boleh mengajarkan Al-Quran misalnya itu hanya berdasarkan terjemahan, tidak boleh. Karena ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, ya, ada kalimat-kalimat majaz, kalimat-kalimat kiasan. Ya, jadi kalau mau mengajarkan Al-Quran harus merujuk kepada pendapat ulama-ulama tafsir. Ya, maksimal kalau yang bisa kita lakukan itu mentadabburi. Ya, tapi kalau mentafsirkan Al-Quran kita tidak boleh, kita nggak punya ilmunya untuk itu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengambil atau merujuk pendapat-pendapat ulama tafsir ya tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi sebenarnya bermazhab itu adalah hal yang justru menjadikan kita beragama itu lebih mudah sebenarnya. Ya, hal yang lebih praktis dan konsisten. Ya, dalil-dalilnya sudah lengkap, dalil-dalilnya sudah jelas. Nggak perlu kita cari dalil sendiri. Paham ya? Untuk beristihad tentang sesuatu, ya kita nggak punya kemampuan untuk itu, maka kita mengambil pendapat dari ulama-ulama mujtahid ini, di mana mereka mempunyai kemampuan untuk itu dan mereka sudah menghadirkannya dengan kitab-kitab yang mereka buat. Ya. Lalu kemudian generasi-generasi berikutnya ini juga ada, Pak. Ya. Saya pernah mengatakan kitab fikih itu ada yang dibuat oleh ulama dari Indonesia, misalnya Kiai Haji Sulaiman Rasyid. Ya, beliau juga bermadzhab Syafi'i. Ya, beliau lulusan Al-Azhar. Ya, lalu kemudian generasi-generasi berikutnya menulis juga, tetapi orang-orang pertama yang menulis kitab fikih, menulis kitab usul fikih yang keempat imam mazhab ini. Ya, jadi minimal Pak, ya kita tahu gitu loh. Ya, karena saya mengambil kebanyakan dari mazhab Syafi'i, ya, maka ketika bertakbir, ya kita mensejajarkan tangan kita dengan telinga, gitu kan? Nah, lalu kemudian ketika kita meletakkan tangan di atas perut bersedekap, diletakkan antara pusar dan dada, ya. Kemudian ketika membaca Fatihah, basmalahnya kita jaharkan, ya, karena mazhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari suratul Fatihah. Ya, dan seterusnya sampai kepada tasyahud misalnya. Ya, ketika tasyahud, ya, kita angkat jari ini di dalam kalimat syahadat ketika sampai pada kalimat illallah, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi kita paham ketika kita beribadah itu kita paham landasan dalilnya, ya, tanpa menyalahkan. Ya, kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kemudian kita lihat mereka dalam cara beribadah yang sifatnya furu, sifatnya cabang, itu berbeda dengan kita. Tapi minimal kita tahu, oh dia mazhabnya Hambali, gitu kan? Karena basmalahnya tidak dijaharkan. Ya, ketika salat subuh, ya
tasyahudnya, mereka duduknya duduk iftiros. Ya, kalau kita kan tawarruk, kalau mazhab Syafi'i kan tawarruk, ya, duduknya ketika tasyahud, ketika mau salam. Ya, tapi kalau ada kemudian saudara kita atau teman kita yang salat subuhnya di rakaat kedua menjelang salam itu duduknya iftiros, ya, tidak bisa disalahkan, tidak boleh kita salahkan. Bisa jadi dia bermazhab Hambali, bisa, ya, dan seterusnya. Jadi dalam hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama mazhab ini, kita juga seharusnya tidak punya pendapat sendiri, ya, karena kita ini siapa dibanding mereka? Banyak, ya, di dalam hal-hal di mana mereka tidak berbeda pendapat. Misalnya dalam rukun-rukun ibadah, syarat-syarat sahnya ibadah, 99%, ya, mereka tidak berbeda. Ya, jadi perbandingan mazhab itu sifatnya wajib untuk kita ketahui, Pak. Minimal dalam beragama itu kita mempunyai anutan, mempunyai rujukan yang kuat, yang sanad keilmuannya, insya Allah itu nyambung ke Rasulullah SAW. Ya, orang yang bertaklid. Nah, taklid ini jangan menjadi seorang muqallid am, ya, orang yang hanya bertaklid buta, apa yang disampaikan guru kita, ya, tanpa kita tahu dalilnya. Nah, ini namanya muqallid am, ya, bertaklid buta. Ya, kita harus menjadi seorang muqallid yang muttaqi, ya, muqallid yang mengetahui atau memahami dalil-dalilnya. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan tentang mengapa kita harus bermazhab